Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih, teman-teman. Ini sekarang saya mau pergi ke Ansan di suasana Korea yang masih menggenting-genting periode kedua. Di Korea itu sebenarnya tidak boleh berkumpul-kumpul, tapi kalau di rumah aja itu bisa stres. Bisa stres, bisa kurang piknik itu agak-agak gimana. Meskipun di Ansan itu ya kotanya orang Indonesia ataupun kampungnya orang Indonesia di Korea itu ya di Ansan. Jadi saya punya markas bersama persaudaraan Setia Hati Terate di Ansan. Jadi enaknya gitu kalau punya dulur-dulur, punya organisasi ataupun punya paguyuban itu bisa ngumpul bareng. Meskipun dilarang, tapi insya Allah lah kalau dengan jumlah yang terbatas gak bakal ada masalah. Oh ya, saya ingin membahas kerja ke Korea dengan jalur pintas ataupun jalan singkat ataupun yang bla 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 yang bar gitu. Itu saya akan membahas, bukan membahas prosesnya, kalau prosesnya udah saya bahas di video-video sebelumnya. Ini saya akan membahas kenapa proses ke Korea dengan jalan singkat itu masih ada, nggak bakal ada habisnya, nggak ada bakal stopnya ya. Itu karena di Korea ini kalau misalnya udah sampai Korea, entah itu di Jeju ataupun di Seoul, itu tetap ada tetap ada kerjaan gitu loh, meskipun nggak kerja terus tapi tetap ada kerjaannya. Kenapa? Karena di Korea itu ada broker. Apa itu broker nanti saya jelasin di di bagian akhir. Jadinya jangan sampai di skip, jangan sampai salah paham. Nanti broker itu sangat berkaitan dengan kalian mencari kerja di sini ya. Terus saya mau jelasin dulu antara Jeju sama Jeju sama Seoul itu beda ya. Banyak teman-teman proses ke Korea dengan jalan singkat, ikut PT ataupun ikut sponsor ataupun ikut apalah yang penyaluran tenaga kerja ke Korea ataupun ikut turis, itu belum tahu prosesnya udah habis ratusan juta, udah habis puluhan juta, pasti lebih 50 juta ke atas lah. Itu tidak tahu itu entah di Jeju atau di Seoul. Jeju sama Seoul itu sangat terpisah. Kalau belum ada suara mesin. Ini sampingnya di pabrik. Terus ini tol. Nah, ini tol. Saya jelasin, kalau orang pergi ke Korea terus sudah sampai Jeju, itu belum tentu bisa pergi ke Incheon, Seoul, kota-kota besar gitu, nggak bakal bisa, terkecuali ada trik-trik dan tekniknya untuk pergi agar bisa. Itu ada tekniknya, nanti saya bahas di video selanjutnya ya. Kalau pergi ke Seoul, kalau punya visa itu bisa ke Jeju. Tapi kalau udah sampai Jeju, pergi ke Seoul itu enggak bisa. Jadinya kalau ke Jeju itu bebas visa. Tapi meskipun bebas visa, enggak semua orang bisa pergi ke Jeju. Karena proses ke Jeju itu meskipun kita punya tiket, tapi kalau berkas-berkasnya itu nanti di waktu di imigrasi itu ditanyain. Kalau berkas-berkasnya mana hotel, tempat tinggalnya di mana, terus berapa hari di sana, kita tidak bisa menjawabnya dengan belak-beliku, itu bisa ditolak. Kita bisa ande tidak boleh masuk ke Korea itu. Terus kalau di sini di Korea itu udah sampai ke Korea, terus kalian punya nomor telepon kawan, bisa jumpa dengan kawan, suruh mencariin yang namanya broker. Broker itu gini loh, broker itu penyaluran kerja antara orang asing ataupun orang Korea yang nganggur untuk disalurin ke pabrik-pabrik yang membutuhkan gitu. Jadi jangan khawatir sampai Korea tuh nggak ada kerjaan, tuh jangan khawatir, pasti ada kerjaan. Entah itu seminggu 3 hari, seminggu 4 hari, itu pasti ada kerjaan. Soalnya brokernya itu nggak 1-2 kayak di Ansan, itu brokernya sangat banyak. Kalau broker ini nggak ada kerjaan, pergi ke broker satunya, nggak ada kerjaan, pergi lagi ke broker satunya. Jadi jangan sampai khawatir nggak ada pekerjaan. Tapi cuman
Biasanya kalau lewat broker itu gaji kita dipotong. Misalnya gajinya 80.000, kepleset. Kepleset, astagfirullahaladzim. Misalnya gajinya 80.000 ataupun 70.000 won per hari, mungkin dipotong 10.000. Tapi ada juga yang dipotongnya per bulan, per bulan dipotong 250.000, dipotong 300 ribuan gitu. Kalau 250.000 ya sekitar 3 jutaan kurang lah sebulannya gitu. Tapi kebanyakan per harinya dipotong. Kita jadinya udah tahu bersih. Cuman kalau lewat broker, pekerjaan lewat broker itu kebanyakan kalau di Ansan loh ya, ini enggak tahu di daerah lain. Kalau di Ansan itu, kalau di Ansan nggak ada tempat tinggal. Jadi kita punya, itulah gunanya paguyuban, organisasi ataupun yang lain, ataupun teman, kita bisa numpang di tempat dia. Jadinya nanti antar jemput. Kita pergi ke tempat brokernya, nanti dijemput sama bis, terus diantar di tempat kerja. Nanti pulangnya juga dijemput sama bis itu. Tapi kebanyakan kalau di lewat broker itu ya ada lembur, tapi enggak semua. Kebanyakan nggak ada lemburnya. Cuman misalnya sehari 70.000, ya udah 70.000 itu aja. Tapi kalau mencari kerja ya ada yang teman yang cariin, pabriknya membutuhkan pekerjaan itu ada lemburnya, tapi ya nggak tiap hari. Saya ngos-ngosan sambil jalan soalnya. Jadi teman-teman kalau udah sampai Korea jangan khawatir. Yang paling penting itu tadi punya nomor telepon kawan ataupun siapalah yang kenal di Korea, jadi bisa cariin pekerjaan. Kita nyebrang dulu ya. Oke, kita nyebrang dulu. Titit. Hati-hati. Nyebrang dulu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jangan salah paham. Nanti kalau udah proses ke Korea, nggak tahu itu di Jeju apa tuh di Seoul. Kalau di Seoul itu pasti di atas 60-an juta. Itu udah pasti kalau visa turis ya. Apalagi visa bisnis, visa APEC itu lebih mahal lagi. Kalau visa APEC itu kalau nggak salah 3 bulan PP itu visanya masih hidup terus selama 3 bulan, pulang pergi Korea, bisa Korea Indonesia itu masih bisa. Kalau visa turis itu kalau nggak salah cuma sebulanan gitu. Visa untuk jalan-jalan, nggak bisa full. Kalau bisanya kerja lewat broker itu kita nggak netap di pabrik situ terus enggak. Kalau misalnya kita menetap milih satu pabrik di situ, biasanya broker itu namanya kerja Arabait. Apa itu kerja Arabait? Kerja alba biasanya orang yang di Korea ini menyebutkan. Kalau kerja alba itu namanya kerja separuh waktu. Jadi bukan karyawan tetap. Kalau misalnya ada pabrik yang membutuhkan, kita dipanggil kalau banyak kerjaan. Tapi kalau pabriknya nggak membutuhkan, jadi nggak dipanggil. Ini di Taman Incheon, sana Incheon, bagus ya. Ini stasiun Incheon namanya itu teman-teman. Jadi kerja separuh waktu tuh gitu. Jadi enggak tapi bisa kalau misalnya pabrik itu enggak ada pekerjaan, kita bilang sama kepala brokernya suruh cari pabrik yang lain, pindah lagi pabrik. Nanti di sana seminggu 2 minggu ataupun kalau rame sampai sebulan-bulan, nanti pindah lagi. Kalau sepi pindah lagi gitu. Jadi jangan khawatir, kalau udah sampai Korea insya Allah ada pekerjaan. Pokoknya teman-teman saya doain, meskipun lewat jalan apa aja kerjaan, lewat jalan apa aja sampai Korea insya Allah ada pekerjaan. Tapi kalau di Jeju itu sedikit susah katanya loh ya nih. Di Jeju itu kebanyakan buah apel, terus nyabutin bawang gitu, kayak di perkebunan gitu banyak kalau di Jeju itu. Tapi yang tidak terlalu banyak. Ada lobak juga katanya gitu. Nanti saya akan wawancara teman saya yang pernah di Jeju, dan terus bagaimana sampai Jeju bisa masuk ke Seoul, itu ada teknik dan triknya. Nanti saya ungkap di channel ini, di video selanjutnya pasti saya ungkap.
bagaimana agar teman-teman yang di Jeju, kok di Jeju itu orang Indonesianya meskipun ada tapi tidak terlalu banyak. Di Seoul, kalau di Seoul orang Indonesianya banyak. Seoul, Incheon, Ansan, Daegu, Kimhae itu satu kewilayahan, tipenya beda, terpisah sama di Jeju. Luas kalau perginya tujuan ke Seoul itu luas, kalau di Jeju itu cuman ya secuplik gitulah, kecil banget. Jadi jangan sampai teman-teman salah paham ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan teman-teman murah rezeki, proses keluarganya lancar, dipermudah proses ke sini, pokoknya sehat walafiat. Yang terbaik lah buat teman-teman. Doain balik ya sama saya, jangan lupa di subscribe, tombol subscribe-nya, di like, komen, tanya sebanyak-banyaknya. Terima kasih dari saya. Sekian.